Assalamualaikum, hai semua, kita jumpa lagi. Di video kali ini aku akan membuat kue olahan dari pisang dan tepung beras. Cara membuatnya sangat mudah. Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langkah pertama kita siapkan pan, kemudian masukkan 200 gram gula pasir, 800 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, 1 bungkus vanili. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian ini akan kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih matikan kompor, kemudian ini kita tunggu sampai hangat-hangat kuku. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 220 gram tepung beras, 90 gram tepung tapioka, lalu masukkan santan yang tadi sudah kita masak secara bertahap. Ini saat aku memasukkannya dalam keadaan hangat-hangat kuku. Kemudian sambil kita aduk-aduk. Jika ingin memasukkan santannya dalam keadaan dingin, boleh juga ya. Nah, ini sudah selesai, kemudian sisihkan dahulu. Kemudian siapkan potongan pisang secukupnya. Aku menggunakan pisang di daerahku ini namanya pisang jantan. Aku potong tipis-tipis memanjang seperti ini ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18. Aku alasi dengan kertas roti dan aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan tepung beras dan santannya sebanyak 200 ml. Ini lapisan pertama ya. Kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan, kemudian masukkan cetakan adonannya ke dalam kukusan. Lapisan pertama ini akan kita kukus menggunakan api sedang selama 5 menit. Setelah 5 menit kita buka kukusan, kemudian pisang yang tadi kita potong-potong, kita susun memanjang seperti ini. Ini saat aku menyusun, kompornya aku matikan dahulu ya supaya tidak panas. Kemudian tuangkan kembali adonan sebanyak 200 ml. Dan lapisan kedua ini akan kita kukus kurang lebih 8 menit. Setelah 8 menit kita buka kukusan, kemudian kita susun lagi pisangnya ke lapisan atasnya. Setelah selesai kita siram kembali dengan adonan sebanyak 200 ml. Kukus kembali selama 8 menit. Kemudian buka kembali kukusan. Kita susun kembali pisangnya, ini lapisan yang paling akhir atau paling atas. Kita siram kembali dengan adonan sebanyak 300 ml. Jadi total semua adonan santannya sebanyak 900 ml ya. Dan lapisan terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Ini adonannya sudah matang, kemudian kita angkat, lalu kita dinginkan. Ini dia yang sudah dingin, akan aku keluarkan dari loyang. Terlebih dahulu aku sisir pinggirnya seperti ini. Lalu siapkan alas, kemudian loyangnya kita balik. Setelah selesai kemudian kertas rotinya akan aku ambil atau aku buang. Saat mengeluarkan dari loyang harus benar-benar dalam keadaan dingin ya. Selanjutnya ini akan aku potong. Pisaunya aku alasi dengan plastik supaya tidak lengket. Untuk ukuran potongannya disesuaikan dengan selera ya, besar atau kecilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kue Nagasari loyangnya sudah jadi. Praktis ya, tidak menggunakan daun. Sekarang aku akan cobain rasanya. Alhamdulillah bagi aku kue Nagasari ini pas mantap. Pas manisnya, pas gurihnya, dan pas rasa manis pisangnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Pertama siapkan pan, kemudian masukkan 2400 ml santan,
4 lembar daun pandan aku ikat simpul seperti ini. 1 bungkus vanili. Santan ini sebelumnya sudah aku beri garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah hangat, santan ini kita sisihkan dahulu ya sebanyak 500 gram. Setelah selesai, santan yang ada di pan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompor, kemudian santan ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung beras. Lalu masukkan santan yang sudah kita sisihkan tadi, kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian adonan tepung beras tadi kita masukkan ke dalam santan yang ada di dalam pan. Kemudian kita nyalakan kompor kembali sambil terus kita aduk-aduk. Nyalakan kompor dengan api sedang ya. Adonannya sudah mulai mengental. Kemudian masukkan 300 gram gula pasir, kita aduk-aduk kembali. Jika adonannya sudah seperti ini, kita kecilkan api kompor. Lalu masukkan 400 gram tepung tapioka, kita masukkan setengahnya dahulu, sambil kita aduk-aduk. Nah, ini adonannya mulai mengental dan terasa berat jika diaduk, kemudian akan aku aduk menggunakan centong nasi supaya lebih gampang. Kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya kalis. Ini adonannya sudah kalis, kemudian matikan kompor dan adonan ini akan aku pindahkan ke wadah lain. Adonannya sudah aku pindahkan ya, kemudian ini siap kita bungkus. Siapkan dulu alas. Lalu siapkan potongan pisang sebagai bahan isian. Untuk pisangnya bebas ya, ini aku menggunakan pisang uli atau pisang jantan. Kemudian siapkan daun agar lebih lentur dan lebih enak membentuknya. Aku panaskan dulu di atas kompor. Daun ini menggunakan ukuran kira-kira 16 x 22 cm. Kemudian ambil 1 sendok adonan. Kita pipihkan seperti ini. Kemudian tengahnya kita beri pisang. Lalu kita tutupi dengan adonan. Sendoknya kita bungkus dengan plastik ya, supaya tidak lengket ke adonan. Kemudian kita gulung seperti ini, lalu lipat ke belakang. Nah, hasilnya seperti ini. Gampang ya cara membungkusnya. Kemudian lanjutkan membungkus. Kemudian lanjutkan membungkus dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya, semua sudah aku bungkus, kemudian ini akan aku kukus. Ini aku sudah menyiapkan kukusan, kemudian sebagian adonannya sudah aku masukkan ke dalam kukusan. Aku susun rapi seperti ini. Setelah selesai, nyalakan kompor dengan api sedang, ini akan kita kukus selama 25 menit. Setelah matang, kita buka kukusan, kemudian ini kita angkat, lalu kita dinginkan. Nah, ini dia hasilnya. Kue nagasarinya sudah jadi. Sekarang aku perlihatkan isi dalamnya. Aku buka dulu bungkusnya seperti ini. Oh iya, dalam satu resep ini aku menghasilkan 68 buah kue ukuran sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, sekarang aku akan cobain rasanya. Alhamdulillah, rasanya enak sekali. Pas mantap, pas manisnya, pas gurihnya, dan pas lembutnya. Kalian wajib coba ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.